BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo, selamat pagi kawan BRIN. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu pada acara Science Talk di rangkaian Inari Expo 2024, di mana pada hari ini kita akan berbicara terkait peluang dan tantangan produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk kemandirian bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan Kemenkes pada saat ini adalah memperkuat kedokteran nuklir Indonesia. Dan pada pagi hari ini kami ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Pertama adalah Dr. Rohadi Awaludin. Beliau adalah peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan kepakaran beliau adalah terkait radioisotop dan radiofarmaka ya Bapak ya. Beliau dari sejak bekerja di Batan dulu sampai kemudian menjadi Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir pada tahun 2022 sampai 2024. Beliau sangat fasih dengan radioisotop dan radiofarmaka, bahkan sudah di luar kepala ya. Kita bisa bertanya apa saja kepada beliau, beliau sudah seperti dictionary hidup gitu istilahnya ya. Nah, kemudian narasumber kita kedua juga tidak kalah luar biasa, itu adalah Ibu Yuliana Indriati. Saya mungkin sampaikan bahwa beliau karir beliau di Bio Farma menjadi direktur pengembangan bisnis ya, direktur pengembangan bisnis. Sebelumnya direktur penelitian dan pengembangan bisnis Persero Bio Farma ya. Kemudian direktur licensing out dan regulatory ya dari PT Kalbe Farma ya. Jadi Ibu juga terkait dengan farmasi ini juga sudah luar biasa kiprahnya, sudah sangat mendalam ya, terutama bisnisnya ya Ibu ya. Selamat datang Bu Yuliana Indriati. Mungkin saya sapa Bu Indri. Iya ya, kadang saya suka menyapa Bu Yuliana juga soalnya. Baik, kemudian narasumber kita yang ketiga ini dari PT Gama Mitra Lestari. Beliau paling muda tetapi tadi ya cabai rawit ya. Pengalamannya juga sangat banyak. Beliau adalah radioaktif officer di Gama Mitra Lestari ya. Bagaimana Gama Mitra Lestari bisa tumbuh dari perusahaan nasional menjadi ya importer yang cukup diperhitungkan ya. Mungkin kita akan bertanya selanjutnya bagaimana tadi sepak terjang daripada PT Gama Mitra Lestari ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama akan saya lemparkan kepada Bapak Rohadi ya. Pak Rohadi, seperti yang kita ketahui bahwa tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Kemenkes itu kebijakannya sekarang ini memperkuat kedokteran nuklir Indonesia dengan memfasilitasi fasilitas-fasilitas seperti Spec City, PET City ya di setiap rumah sakit utama dan paripurna ya, dan kemudian sikroton juga akan beberapa dibangun, dan targetnya 2025 itu 32 provinsi sudah memiliki Spec City ya. Kemudian di rumah sakit tadi paripurna juga dilengkapi dengan PET City ya, dan beberapa sikroton yang akan dibangun sampai 2025. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang menarik ya, karena seperti yang kita ketahui radioisotop dan radiofarmaka ini masih belum tersosialisasikan dengan baik ya. Maksudnya belum banyak orang yang paham juga bahwa apa sih radioisotop dan radiofarmaka itu. Mungkin Pak Rohadi bisa menjelaskan apa itu radioisotop dan radiofarmaka kepada para pemirsa. Terima kasih Bu Tita. Terkait radioisotop dan radiofarmaka, saya akan mulai dengan medical imaging, terkait dengan diagnosis, penggunaan untuk diagnosis dulu. Jadi kalau kawan BRIN ini memperhatikan di rumah sakit mungkin sudah sering ya, barangkali sangat dikenal. Pertama adalah ronsen sinar X. Ini untuk medical imaging, untuk memotret tubuh kita gitu ya, tubuh manusia. Sinar X sangat terkenal ya, misalnya ada yang jatuh gitu ya, untuk dilihat apa ada retak tulang atau tidak dengan sinar X. Kedua USG, ultrasonografi. Nah, ini sangat terkenal juga ya. Biasanya awalnya untuk kehamilan, sekarang untuk berbagai macam organ bisa dilihat dengan USG. Yang ketiga ada CT scan. Ketika perlu lebih detail maka ada CT scan, kemudian ada MRI. Nah, 4 ini yang sudah sangat terkenal Bapak Ibu ya. Ada 1 atau 2 yang ini kadang-kadang belum dikenal. Namanya SPECT dan PET. Ya. Single Photon Emission Computed Tomography dan Positron Emission Tomography. Nah, ini adanya di instalasi kedokteran nuklir. Nah,
ketika menggunakan PET dan SPECT inilah digunakan radioisotop dan radiofarmaka. Sebelum masuk radiofarmaka tadi, apa kelebihan atau keunggulan atau keunikan, kekhasan dari PET dan SPECT CT ini? Bapak sekalian, tadi sinar X, kemudian CT scan, ultrasonografi, MRI tadi, medical imaging memotret tubuh kita, organ tubuh kita berdasarkan anatomi, berdasarkan bentuk gumpalan massa. Sehingga ketika ada perubahan bentuk, misalnya ada patah tulang, terlihat, ya, atau ada gumpalan massa tertentu bisa terlihat. Nah, PET dan SPECT ini akan melengkapi informasi itu karena dia memotret fungsi dan metabolisme. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi fungsi dan metabolisme organ tubuh bisa diketahui dengan PET dan SPECT ini. Misalnya, ya, metabolisme kanker. Meskipun belum ada gumpalan massa tertentu, ya, yang terlihat tadi, tetapi ketika ada metabolisme sel kanker, maka bisa diketahui dengan PET dan SPECT ini, ya, menggunakan radioisotop dan radiofarmaka. Nah, itu keunggulannya. Selain itu misalnya organ tubuh, jantung, ginjal, kadang-kadang perubahan fungsi itu tidak terlihat secara signifikan pada perubahan anatominya. Nah, PET dan SPECT ini akan memberikan informasi perubahan-perubahan fungsi yang terjadi pada organ tersebut seperti jantung, ginjal. Sehingga ini akan sangat membantu memberikan informasi yang luar biasa melengkapi tadi modalitas yang ada saat ini. Sehingga sering digabungkan, ada PET CT gitu ya, misalnya itu kan, ada SPECT CT gitu ya, digabungkan karena akan saling melengkapi dari potret anatomi, kemudian potret fungsi dan metabolisme. Ini saling melengkapi. Sehingga kalau kita berbicara masalah Comprehensive Cancer Center misalnya itu kan, maka medical imaging ini sangat diperlukan, akan memberikan informasi yang sangat akurat dan lengkap sehingga penegakan diagnosis bisa maksimal, langkah-langkah lebih terstruktur, lebih sistematis berdasarkan kondisi real yang sangat akurat. Sehingga tentu hasil terapinya sangat bagus, termasuk tadi selain pada diagnosis awal juga ketika setelah mendapatkan terapi, bagaimana perkembangan respon-respon tubuh. Kadang-kadang kan ada respon-respon yang agak berbeda dari pasien gitu kan. Nah, itu bisa diketahui dengan menggunakan tadi radioisotop farmaka. Nah, sekarang radioisotop itu adalah isotop yang senantiasa menghasilkan radiasi. Nah, jadi radiasi ya. Nah, kemudian ketika dia diikatkan, ditempelkan kepada senyawa farmasi tertentu, maka jadilah dia radiofarmaka. Jadi gabungan antara radioisotop dan farmaka, jadilah dia radiofarmaka yang memancarkan radiasi. Nah, radiasi yang dipancarkan ini nanti berbeda-beda dipilih, bisa untuk diagnosis dan bisa juga untuk terapi. Sehingga kita pilih ketika diagnosis, nanti kita akan sampaikan juga teknetium 99M dan F18. Ketika terapi misalnya yodium 131, kemudian samarium 153, sesuai dengan jenis radiasi yang dipancarkan. Ya, jadi kalau untuk diagnosis yang soft, sementara untuk terapi yang ionisasinya tinggi. Nah, itulah kira-kira secara ringkas apa itu radiofarmaka dan kemudian kegunaan PET SPECT yang biasanya ada di instalasi kedokteran nuklir atau radiodiagnostik, biasanya ada di situ. Terima kasih. Baik, aduh ternyata ya penjelasan Pak Rohadi itu begitu jelas, begitu clear ya, sehingga kemudian mungkin kawan BRIN ada yang belum mengetahui apa itu radioisotop radiofarmaka, sekarang sudah mulai bisa paham ya, bisa mengerti bahwa ini adalah suatu farmasi yang melengkapi atau melengkapi tadi farmasi-farmasi lain atau modalitas lain yang biasanya hanya berdasarkan anatomi tadi ya Pak ya. Nah, kemudian melengkapi dengan bisa melihat fungsi dan metabolik daripada organ-organ tubuh tadi yang memang bermasalah. Baik, sekarang mungkin ada pertanyaan untuk Bu Indri ya terkait dengan Bio Farma nih ya. Seperti yang kita ketahui, Bio Farma ini adalah perusahaan farmasi besar dan sangat terkenal dengan vaksinnya ya. Tetapi kemudian tiba-tiba kita sekarang mendengar bahwa Bio Farma sekarang bermain ini di radiofarmaka. Nih bagaimana ceritanya nih kira-kira Bu Indri? Mungkin bisa di-share kepada kami semua.
Ya, terima kasih Bu Tita. Jadi kalau kita ngelihat memang Bio Farma ini sangat berperan di vaksin, terutama pas saat pandemi ya Bu ya. Kita sangat berperan di pandemi baik dalam vaksinasi maupun dalam treatment yang lain dan yang berkaitan dengan COVID-19 kemarin. Dan kalau kita melihat sekarang Bio Farma ini sudah di-assign oleh dari Kementerian BUMN sebagai holding kesehatan. Jadi holding kesehatan di sini kita menangani dari mulai Bio Farma itu sendiri, kita tidak hanya vaksin Bu, kita sekarang ke arah life science, baik itu vaksin maupun itu treatment terutama di onkologi dan kita masuk ke diagnostik. Jadi yang berkaitan ke life science itu kita spesifikkan ke Bio Farma. Kemudian karena kita holding under Bio Farma kita punya subsidiaries itu Kimia Farma yang mungkin kita sangat sangat well known dengan apotek Bu, apotek Kimia Farma. Itu sekarang under Bio Farma juga. Dan Indofarma yang bermain di generik itu juga masuk ke anak perusahaannya Bio Farma, dan satu lagi yang masih baby mungkin masuk ke Bio Farma itu Inoki Bu. Jadi Inoki ini perusahaan yang bergerak di bidang nuklir itu di bawah Bio Farma, sehingga kemarin kita mendapatkan penugasan dari Kemenkes. Karena Inoki itu di bawah Bio Farma, kita mendapat penugasan untuk mensupport dalam kaitan siklotron menghasilkan radiofarmaka. Jadi karena penugasan di Kemenkes, karena Inoki itu anak perusahaan dari Bio Farma, sehingga sekarang Bio Farma yang sekarang kita masih fokus vaksin, kita akan menambah bidang usaha kita siklotron itu mengenai radiofarmaceutical. Jadi nanti kita akan menceritakan gimana Bio Farma membangun siklotron yang pertama di Indonesia yang akan bisa kita untuk support semua hospital di Indonesia. Itu kita akan nanti ada story-nya Bu, gimana kita membangun expertise di nuklir, membangun di fasilitas produksi radioisotop dalam waktu tidak kurang dari 1 tahun. Baik, disimpan dulu ya Ibu ya. Nanti akan lebih seru lagi. Ini baru pembukaan ya. Jadi kita jangan keliru bahwa ternyata sekarang Bio Farma itu sudah mendapat mandatori dari pemerintah sebagai holding ya untuk kesehatan, terutama life science ya. Jadi bukan hanya vaksin, sekarang mainannya sudah banyak sekali yang berkaitan dengan life science tadi, dan di bawahnya pun ada Kimia Farma, Indofarma dan PT Inuki ya. Jadi jangan heran kalau kemudian sekarang PT Bio Farma bermain di radiofarmaka. Kira-kira seperti itu pesannya. Nah sekarang mungkin akan saya pertanyaan kepada narasumber ketiga nih ya dari PT Gamma Mitra Lestari ya. Iya betul Bu. Seperti yang sudah kita ketahui, PT Gamma Mitra Lestari ini adalah pemain banyak sekali ya di industri nuklir ya, baik kesehatan maupun alat kesehatan ya, farmasi. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu Arnelia ya terkait Gamma Mitra Lestari itu seperti apa sih? Kemudian bisnisnya apa dan kira-kira bagaimana gitu terkait dengan radioisotop radiofarmaka ini. Silakan Bu Arnelia. Ya, baik, terima kasih Bu Tita atas waktunya. PT Gamma Mitra Lestari sendiri atau biasa kita sebutnya PT GML. PT GML sendiri berdiri tahun 2010 sampai dengan sekarang 2024 masih eksistensinya masih tegak sekali ya Bu. Pada mulanya kami tidak pemenuhan radioisotop dan juga farmaka untuk kedokteran nuklir Bu Tita. Jadi pada awalnya kami fokus pada dunia industri dan juga penelitian, kemudian karena demand atau pasar kedokteran nuklir yang cukup menjanjikan, maka kami turun dan terjun untuk pemenuhan radiofarmaka dan juga radioisotop untuk kedokteran nuklir yang ada di Indonesia. Kemudian untuk distribusi customer kami dari seluruh Indonesia, kami memegang sekitar 80% untuk industri, untuk pemenuhan kebutuhan radioisotopnya sendiri Bu, dan juga alat kesehatan. Selama ini kami memegang untuk radioaktif rutin yang kami importasi dari Polandia dan juga dari Korea Selatan, itu 1 minggu sekali rutin Bu. Rutin. Kemudian kami juga
ada calibration sources atau sumber kalibrasi yang nanti digunakan untuk QC dari PET CT ataupun SPECT CT. Kemudian yang 1 bulan sekali kami rutin itu radio immunoassay kit, Bu Tita, atau biasa kita sebutnya RIA kit ya, Bu. Oke. Ya, jadi sampai dengan saat ini kami masih berjalan untuk kedokteran nuklir dan pengembangannya yang insya Allah nanti kami akan ikut andil dalam pengembangan kedokteran nuklir yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu Tita. Terima kasih ya Bu Arnel ya. Disimpan dulu karena nanti akan banyak pertanyaan ya terkait bagaimana tadi pemenuhan ya radioisotop yang seperti kita ketahui bahwa pemenuhan ini masih 100% produk impor ya. Ini tantangan kita semua. Baik, kembali kepada Pak Rohadi nih ya. Seperti yang kita ketahui tadi yang sudah Bapak sampaikan beberapa macam radioisotop radiofarmaka, tetapi tentu saja ada radioisotop radiofarmaka yang sangat urgent atau yang sangat memang dibutuhkan dan mungkin saat ini ya, dan kemudian juga radioisotop yang emerging lah yang misalnya akan dibutuhkan suatu saat nanti ya, dan mungkin perlu riset-riset berbasis itu yang perlu diperkuat. Nah, kira-kira radioisotop existing yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu apa ya Pak gitu loh. Sehingga kemudian bisa ditangkap ini oleh para entrepreneur ya. Silakan Pak Rohadi. Baik, jadi memang saat ini sebagian besar data secara internasional juga di Indonesia saya kira radioisotop radiofarmaka ini untuk onkologi, ya, untuk kanker. Ya, untuk kanker ya, paling onkologi banyak. ya. Kemudian mulai ada untuk jantung, ginjal baru mengikuti. Memang yang paling banyak adalah untuk kanker, gitu ya. Sebentar Pak Rohadi, sebelum dilanjut, mungkin perlu dijelaskan juga karena ternyata memang radioisotop radiofarmaka itu bukan hanya untuk kanker ya. Iya, betul. Kemarin saya mendapatkan informasi dari Kemenkes bahwa ada 4 penyakit katastropik yang di Indonesia yang menjadi perhatian karena 90% tadi pelayanan medis atau budget itu lari kepada 4 penyakit tersebut, yaitu tadi jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Padahal radiofarmaka bisa berperan di situ kan? Iya, betul. Jadi tadi kanker, onkologi, kemudian terkait dengan ginjal, urologi, nefrologi, kemudian terkait dengan kardiologi, terkait dengan jantung. Ini 3 yang memang paling besar, saja khusus onkologi paling besar yang punya peran untuk radioisotop radiofarmaka untuk memperbaiki atau mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, kemudian apa jenisnya secara konkret ya. Saat ini untuk diagnosis dulu ya, untuk diagnosis yang memang paling banyak digunakan teknetium 99M. Radioisotop teknetium 99M karena ini mendekati ideal untuk diagnosis karena waktu paruh dia pendek, gamanya juga kecil sehingga efek pada tubuh minimal sehingga banyak digunakan ya. Misalnya yang di Indonesia banyak adalah untuk bone scan, untuk men-scan tulang. Jadi ketika seseorang kena penyakit kanker, maka dokter perlu memastikan apakah sudah ada sebaran jauh khususnya ke tulang atau tidak. Ketika sebaran jauh itu yang banyak kedua biasanya, ke tulang atau ke liver. Nah, maka perlu memastikan ke tulang karena kalau nanti ke tulang sudah semakin banyak, perlu ada penanganan terkait dengan paliatifnya, ada ancang-ancang ke arah sana. Sehingga dokter bisa untuk itulah diperlukan bone scan. Ya, untuk mengetahui apakah sudah ada sebaran kanker. Nah, itu menggunakan metilen difosfonat namanya itu. Ini sudah dikembangkan juga oleh teman-teman, teknologi produksinya sudah selesai, tinggal bagaimana industri menangkap setelah itu gitu ya. Jadi metilen difosfonat dengan teknetium 99M. Itu adalah yang banyak digunakan. Kemudian teknetium juga digunakan untuk onkologi tadi, untuk kardiologi, bisa untuk jantung, bisa menggunakan MIBI, kit radiofarmakanya. Nah, itu juga sudah dikembangkan, sudah berhasil produksi, tinggal nanti terkait dengan industrialisasinya. Kemudian untuk ginjal, itu juga ada kit DTPA. Jadi fungsi ginjal kanan dan kiri apakah dua-duanya sudah menurun, karena kalau kita hanya cek di urin, kita tidak tahu kan urin itu kan hasil dan darah itu kan hasil kerjasama kumulatif ginjal kanan dan ginjal kiri. Tapi begitu kita gunakan radioisotop ini, kita ketahui kiri kanan termasuk kemampuan menyaringnya seperti apa, ya, itu bisa diketahui dengan detail. Sehingga langkah-langkah penanganannya atau mungkin kalau ginjal biasanya mengerem itunya bisa lebih baik Atau misalnya terjadi obstruksi atau penyumbatan sebelum ginjal atau setelah ginjal, bukan ginjalnya jangan-jangan gitu. Ternyata itu terjadi penyumbatan saluran, itu bisa diketahui. Sehingga penanganan biar lebih baik ya. Jadi menggunakan kit teknetium DTPA.
Itu semua teknisium tadi diproduksi menggunakan reaktor nuklir. Jadi radioisotop diproduksi dengan dua cara. Yang pertama menggunakan reaktor nuklir, kita punya di Serpong. Yang kedua adalah menggunakan akselerator atau siklotron. Nah ini Bio Farma sudah mulai masuk ke arah sana. Ini ada dua ya. Nah kalau siklotron, tadi kan teknisium tadi, pertama teknisium dari reaktor. Kemudian berikutnya yang di reaktor dulu ya, itu ada yodium-131. Jadi ini juga sudah banyak digunakan di Indonesia, yodium-131 ini terkait dengan tiroid, kelenjar tiroid. Baik untuk diagnosis maupun untuk terapi ketika tadi penanganan terapi kanker, sehingga kalau kankernya adalah tiroid biasanya bisa diselesaikan dengan baik sebagian besar ya, karena tadi setelah penanganan awal dengan yang lain kemudian dibersihkan menggunakan yodium-131 sehingga bisa bersih, sehingga relatif sebagian besar bisa tertangani dengan baik, sehingga itu digunakan banyak ya, dari reaktor tadi teknesium 99M kemudian yodium-131. Nah berikutnya sekarang yang dari siklotron, yang sekarang sebagian besar adalah menggunakan F18 yang saat ini ya, fluor 18 menggunakan PET ya, PET kamera, positron emission tomography ya. Dengan PET ini dengan FDG itu radiofarmakanya. Jadi FDG itu adalah gula tiruan ya. Jadi gula ya, tetapi kalau Bapak Ibu yang latar belakang kimia dan farmasi ya, gula itu kan banyak gugur hidroksinya. Nah, salah satunya itu diganti dengan F18. Nah, kemudian dia akan termetabolisme seperti glukosa di dalam tubuh, tetapi terhenti di tengah-tengah ketika masuk ke dalam sel karena tadi hanya gugus hidroksilnya sudah diganti dengan F18. Nah, sehingga ini sangat efektif untuk memotret, men-scan metabolisme glukosa di dalam tubuh. Nah, sel kanker itu dia termasuk punya metabolisme glukosa yang sangat-sangat luar biasa besar. Sehingga ada yang mengatakan sel kanker itu rakus glukosa untuk pertumbuhannya. Bahkan metabolisme glukosanya pun anaerob, sehingga mengkonsumsi jumlah yang besar. Sehingga ketika ada titik-titik tertentu dengan metabolisme glukosa yang abnormal, nah itu di-scan dengan itu. Dengan tadi FDG tadi. Sehingga nanti seluruh tubuh bisa di-scan menggunakan FDG ini di mana terjadi atau adanya ketika ada abnormalitas, ketidaknormalan metabolisme glukosa yang itu biasanya sel kanker, ya itu bisa diketahui dari situ. Nanti dokter akan memastikan tadi itu dengan berbagai salah satu tadi bisa men-scan ke seluruh tubuh sehingga bisa diketahui nanti apakah ini misalnya ada primer ataukah dia sesungguhnya anak sebar. Itu bisa diketahui karena akan terlihat seluruh tubuh itu kan di-scan dengan baik. Nah, itu ketika di tahap awal, kemudian ketika setelah penanganan pun juga bisa di-scan sebelah mana yang sudah membaik, responnya bagus atau ada yang masih belum misalnya itu kan. Bisa diketahui sehingga penanganan lebih lebih terencana dengan baik gitu ya penanganannya karena di tengah-tengah bisa di-scan juga. Sehingga tadi F18 FDG tadi yang saat ini banyak digunakan di beberapa negara itu ya yang baru emerging lah di bidang dokter nuklir itu Cina misalnya itu kan sudah mendekati 1 juta scan dalam waktu 1 tahun, luar biasa dia. 1 juta scan selama 1 tahun, udah mendekati 1 juta. Kalau tadi ya kalau yang teknisium tadi kalau di Cina udah 2,5 juta dia. Okay. Udah besar sekali mereka skalanya itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana yang kalau Jepang, Korea sudah duluan, dia lari duluan tentang kedokteran nuklir ini. Yang emerging adalah Cina, mulai 2010 dia tumbuh. Nah silakan Bapak Ibu lihat ya, di internet sekarang sudah mulai terbuka luas, Nuclear Medicine China, udah silakan dilihat di Tiongkok, luar biasa perkembangannya, Bapak Ibu bisa lihat berapa angka-angkanya, berapa fasilitasnya, ini luar biasa. Saya kesempatan bagi industri ini sebenarnya itu kan. Artinya masa sudah akan membutuhkan, apalagi penderita kanker semakin banyak, semakin membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif, maka ini akan menjadi sebuah tantangan nih untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan di tanah air. Jadi memang tadi powerfulnya itu untuk penegakan diagnosa di awal ya Pak ya. Jadi sebelum kanker itu semakin sangat stage-nya tinggi gitu ya sehingga sulit untuk diobati. Jadi di awal justru harus sudah bisa didiagnosis ya. Dengan baik. Kemudian ketika sudah selesai meskipun kadang-kadang bisa jadi gejalanya sudah enggak terlihat lagi tapi sudah bersih atau belum. Metabolisme bisa diketahui dengan scan. Karena saya mendapat cerita dari seorang dokter gitu ya, dia udah bagus ini gejalanya.
Tapi tolong dicek lagi deh, dipastikan, di-scan. Oh masih ada, belum selesai, dikit lagi. Gitu kan. Nah itu kan Nah, teknik lain belum ya Pak ya? Iya, Pak itu kan. Teknik lain belum bisa Masih untuk kesulitan karena secara masih gejala sulit, nggak ya. terlihat. Kan metabolisme mungkin hanya beberapa titik kecil-kecil saja gitu ya. Tapi dengan ini sangat akurat. Nah, sehingga kalau ini di tanah air tidak segera berkembang dengan baik, saya khawatir nanti banyak para pasien terpaksa pergi ke luar negeri untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif ya, sehingga nanti ya berdampak pada devisa negara dan sebagainya. Saya kira demikian Bu Tita. Ya, siap. Jadi kawan BRIN, bahwa radiofarmaka ini adalah teknik yang powerful sebagai penegakan diagnosis ya, terutama di cancer tadi ya, karena ketika di awal atau di stage penyakit cancer bisa didiagnosis, maka itu penyembuhannya akan semakin besar. Tetapi kalau kemudian itu didiagnosis sudah tahap akhir atau stadium lanjut, maka itu akan semakin sulit untuk penyembuhannya ya. Seperti kita ketahui informasi dari Kemenkes juga bahwa pembiayaan ini banyak sekali pasien yang sudah datang ketika sudah stadium lanjut, sehingga kemudian penyembuhannya akan menjadi sulit dan biayanya tentu juga semakin membengkak ya. Nah ini yang kemudian menjadi concern dan mandatori kepada Bio Farma untuk bagaimana bisa menghasilkan tadi FDG ya, melalui sikloton yang dibangun oleh PT Bio Farma. Kawan BRIN silakan bagaimana Bio Farma struggling ya untuk mendapatkan atau menjalankan mandat dari pemerintah ini untuk menghasilkan FDG. Mungkin Bu Indri bisa menceritakan prosesnya. Terima kasih Bu Tita. Jadi kalau kita melanjutkan mengenai FDG tadi Bu, pertama kita melihat dulu Indonesia ya Bu. Kita tadi betapa pentingnya diagnosis cancer supaya treatmentnya itu lebih ke targeted gitu Bu. Jadi supaya efek sampingnya juga tidak melebar dan juga supaya kita tahu sebetulnya kansernya itu letaknya ada di mana. Supaya kita lebih targeted dan juga untuk menghemat biaya treatment dan juga efek samping ke pasien itu sendiri. Nah kalau dilihat dari Indonesia jumlah PET scan terhadap populasi itu kita rasionya tuh baru 0,02 Bu. 0,02. Yang dianjurkan oleh global itu di angka rasio 4 Bu. 4, bayangkan 0,02 menuju 4 ya. Menuju 4 ya. Luar biasa. Karena PET scan itu cuma ada 4 Bu di seluruh Indonesia. Di 4 pun kalau hospital pingin beli PET scan, FDG-nya nggak ada Bu. Karena hospital itu selain punya PET scan, dia juga punya siklotron. Jadi siklotron itu ada di hospital yang hanya bisa dipakai oleh hospital itu sendiri. Sehingga otomatis pasiennya pun terbatas karena kan FDG waktu luruhnya cepat, kemudian karena siklotronnya ini satu batch itu sudah tertentu biayanya sehingga biaya yang dibebankan ke pasien juga sangat tinggi gitu Bu. Jadi ini suatu siklus yang akhirnya pasien juga nggak akan dapat PET scan ini gitu Bu. Atau kalau kita lihat bahwa banyak pasien kanker Indonesia itu lari ke Singapura, ke Malaysia yang PET scan mereka sudah di rasio 4 lebih Bu, 4,5. Nah otomatis dari Kemenkes mencanangkan bahwa tahun ini 2024 sampai 2029 itu sudah diplot mana hospital vertikal yang akan dapat PET scan di 2024, 5 sampai 2026 di PET scan dan diharapkan juga ada beberapa hospital yang ada siklotron Bu, tetapi hospital yang ada di siklotron ini mereka nggak bisa keluar hospital. Akhirnya ini karena seperti ini nggak efisien akan jadi mahal kalau siklotron itu hanya untuk hospital. Dari Kemenkes meminta Bio Farma bisa memproduksi FDG secepatnya dan juga meningkatkan kualitas dari FDG yang dihasilkan sehingga bisa keluar dari fasilitas kita gitu Bu. Jadi fasilitas kita ini harus GMP standar, harus memiliki izin edar dari Badan POM dan juga harus mendapatkan izin operasional dari Bapeten. Jadi kita ada standar-standar yang harus kita penuhi supaya kita bisa mendapatkan izin dari Bapeten, Badan POM dan yang terutama izin edar dan izin GMP Bu. Jadi karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya Bio Farma melakukan partnership dengan Cyclotech Australia, di mana Cyclotech Australia ini sudah melakukan distribusi FDG ke seluruh Australia sehingga mereka kualitas dan transportasinya bisa mencapai seluruh Australia dan mereka juga sudah ekspor.
Dalam hal apa sebentar? FDG Bu. Nanti dengan Siklotek itu jadi kayak kerjasamanya knowledge seperti Bu, apa? transfer knowledge. Oh, transfer knowledge. Iya. Bagaimana mereka bisa melakukan Bagaimana hal mereka tersebut? memproduksi Ya, sesuai memproduksi GMP mendistribusikan. dan sesuai IAEA, Tenaga Badan Atom Internasional, dan juga bagaimana mereka bisa memiliki izin edar di Australia dan di beberapa negara surroundingnya Bu. Akhirnya kita karyawan yang nantinya bekerja di fasilitas produksinya Bio Farma ini melakukan training 3 bulan Bu di Siklotek. Jadi mereka bagaimana cara menseleksi raw materialnya, sampai produksi, cara sintesis, sampai ke spesifikasi FDG yang bisa didistribusikan ke seluruh hospital. Jadi untuk supaya cepat knowledge dalam produksi ini, kita ada knowledge transfer dari Siklotek dan juga ada training-training yang dilakukan kepada karyawan produksi dan QC Bio Farma. Itu berarti terkait capacity building ya. Betul Bu. Tetapi kemudian terkait produknya apakah ada brand dari Siklotek juga di Bio Farma atau menjadi independen juga? Kita independen Bu, jadi hanya untuk peningkatan knowledge, expertise supaya cepat, tetapi paralel kita melakukan juga riset sendiri gitu Bu, sehingga nantinya produksi ini benar-benar produksi Bio Farma yang untuk meningkatkan TKDN yang mungkin TKDN-nya hampir 95% itu Luar biasa ya, dalam negeri, Bu. 95%. Iya Bu. Luar biasa. Dan ini kita juga sudah simulasi Bu, jadi FDG yang kita hasilkan mudah-mudahan itu stabil sampai kita keluar pulau. Jadi kita sudah ada simulasi FDG ini kita nantinya akan kita distribusikan keluar Jawa juga gitu Bu. Jadi nggak hanya di Jakarta, Bandung, tapi kita juga bisa sampai ke Bali nantinya Bu. Oh jadi target Bio Farma itu melayani seluruh Indonesia? Iya Bu. Dari Sabang sampai Merauke? Iya Bu, baik darat maupun by udara nantinya. Tetapi awalnya untuk terkhusus produk FDG ya? Kita awal masih FDG Bu, Yeah. makanya kita ingin berkolaborasi dengan BRIN dalam kaitan kita untuk ke arah tadi Bu, ke arah lutesium ataupun Yeah. teknisium plus PSMA. Jadi kita nggak hanya ke diagnostik, kita berkomitmen untuk total solution dalam radiofarmaka dan ke arah terapeutiknya juga, tidak hanya diagnostik. Siap. Oke, terima kasih Bu Indri ya atas penjelasannya. Jadi kawan BRIN, bahwa kita bangga sekali ya Bio Farma sebagai perusahaan farmasi Indonesia sudah maju selangkah ya untuk bergerak di industri radiofarmasi ya, karena ini betul-betul membutuhkan komitmen ya dan dedicated person istilahnya Ibu untuk bergerak di bidang ini, karena banyak sekali rambu-rambunya ya yang harus kita penuhi. Ini berbeda sekali dengan farmasi biasa. Baik, terima kasih Bu Indri, nanti akan dilanjut pertanyaan selanjutnya, tetapi ini akan saya tanyakan kepada Mbak Arniela ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk supply tadi radiofarmaka itu perlu kualitas dan kontinuitas ya, yang bisa istilahnya menjadi jaminan kepada end user, dalam hal ini dokter-dokter di rumah sakit ya. Kan bisa kita bayangkan nih kawan BRIN, kalau ada pasien yang harus ditreatment, kemudian tiba-tiba radiofarmakanya nggak ada gitu kan, itu akan menjadi masalah ya. Karena itulah maka para supplier ini harus bisa menjamin ketersediaan radioisotop radiofarmaka kepada para dokter yang mungkin sedang mendiagnosis ya suatu penyakit misalnya kanker. Nah ini mungkin bisa diceritakan Mbak Arniela bagaimana tadi menjamin kualitas dan kontinuitas itu sehingga kemudian tetap tadi para dokter atau end user itu bisa satisfy atau bisa puas dengan pelayanan dari PT GML ini. Cek. Baik, terima kasih Bu Tita atas pertanyaannya. Jadi memang betul Bu, salah satu tantangan kami distributor atau importir ini merupakan ketersediaan dan juga delivery time-nya Bu. Pemasok kami rata-rata dari Polandia, dari US, dari Korea Selatan. Untuk delivery time-nya sendiri tidak bisa hari ini pesan besok datang Bu, tidak bisa. Jadi kita kumpulkan dulu berapa demand atau permintaan dari rumah sakit, kita kumpulkan, kita purchase order ke pabrikan, baru pabrikan akan seleksi raw materialnya dulu, setelah seleksi raw material baru diproduksi, baru proses kirim by udara. Sebentar, ya, saya Bu. potong sebentar. Berarti itu ada minimal order kalau seperti itu? Betul Bu. Kalau misalnya ada kebutuhan tetapi belum sampai minimal order tidak bisa dipenuhi oleh GML?
Kami bisa memenuhinya Bu, tapi biasanya kami dikenakan biaya tambahan dari vendornya Bu. Seperti itu. Kemudian mungkin sedikit cerita juga bagaimana bagaimana suatu radioisotop dan farmaka itu bisa masuk ke Indonesia. Itu kan persyaratannya cukup banyak ya Bu. Benar-benar cukup banyak karena memang badan regulatori kita mungkin cukup strict juga. Terutama di bagian GMP installation dan juga GMRP dari negara asalnya, seperti itu Bu Tita. Jadi kita harus pastikan bahwa produk yang kita bawa ini diproduksi under GMP installation Bu. Kemudian untuk GMRP-nya sendiri kita pastikan bahwa produk ini human use, dapat digunakan untuk manusia, seperti itu Bu. Kemudian untuk Itu berarti sertifikat itu harus dilampirkan ya oleh produsen dari luar itu ya? betul Bu, setiap produksi dan setiap pengiriman akan kami lampirkan Certificate of Analysis-nya, kemudian QC-nya akan kami lampirkan, jadi end user tahu bagaimana pH atau purity dan sebagainya dari produk yang akan dia gunakan, seperti itu Bu Tita. Kemudian untuk ketersediaannya sendiri Bu, memang cukup berat bagi kami ketersediaan yang nantinya akan berpengaruh ke harga beli kami. Harga beli kami dari luar itu tidak bisa hanya harga beli DPP atau pokoknya saja Bu Tita. Kami harus membayar juga izin ekspornya, izin impor, kemudian untuk custom handling di Bea Cukai sendiri, kemudian yang terakhir yaitu pengiriman dari izin pengiriman yang dikeluarkan oleh Bapeten, sehingga di end user sendiri harganya cukup tinggi Bu Tita. Sedangkan end user butuh dan tidak bisa nanti deh gitu kan, nggak bisa ya Bu, harus istilahnya harus beli seperti itu Bu Tita. Jadi bagaimana GML meyakinkan bahwa stok kita ada loh seperti itu, kita biasanya punya vendor backup-an Bu Tita. Oh, jadi itu kata kuncinya, vendor backup-an ya. Jadi Betul. memang ada vendor yang utama ya, yang memang reguler, tetapi kemudian ketika terjadi sesuatu masalah ada backup dari vendor lain ya, dan Ya. itu memang sudah ada komitmen dari awal ya. Iya betul Bu, jadi kami tidak ingin di kedokteran nuklir itu mandek hanya gara-gara tidak bisa produksi satu vendor Bu. Jadi kami ingin kontinuitas dari kedokteran nuklir itu sendiri masih berjalan Bu Tita. Nah, seberapa sering menggunakan vendor backup-an? Jadi memang kalau vendor backup-an sebenarnya tidak terlalu sering Bu Tita. Di awal ada masalah untuk maintenance reaktor itu kan bisa dilakukan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali ya Bu. Mungkin ketika vendor backup-an kami reaktornya sedang maintenance dan maksudnya yang utama sedang maintenance, kemudian kami baru ke backup-an, ternyata bisa nih, oke kita pakai backup-annya seperti itu. Jadi memang GML tetap berkomitmen ya untuk menjaga tadi kualitas dan kontinuitas daripada produk radiofarmaka ya. Iya betul Bu. Dengan skema tadi ya, ada vendor utama dan vendor sekunder lah ya, Iya. backup-an ya. Oke. Iya betul Bu Tita. Terima kasih Bu Anela ya. Sama-sama. Kembali ke Pak Rohadi ini ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Indri bahwa memang Bio Farma ini awalnya fokus di FDG gitu ya Pak ya. Tapi kan terus agar sustain ya, kemudian juga memproduksi tadi radiofarmaka lain, tentunya tidak hanya satu di radiofarmaka ya, akan rugi perusahaannya Bu Indri ya. Maka tentu saja perlu dielaborasi lebih lanjut kira-kira radioisotop radiofarmaka yang memang sangat dibutuhkan saat ini dan mungkin akan bisa bisa diadopsi nih oleh Bio Farma misalnya ya, kembali kepada riset kita yang ada di Pusat Radioisotop Radiofarmaka dan Biodosimetri. Kira-kira tantangan dari Bu Indri ini dijawabnya seperti apa nih kira-kira oleh para periset di ORTN nih Pak? Baik, tadi Bu Indri sudah menyampaikan terkait dengan berbasis siklotron ya. Jadi kalau siklotron ini sepenuhnya badan usaha bisa investasi sepenuhnya. Karena memang seluruhnya artinya sepenuhnya bisa lah investasi gitu. Agak berbeda ketika reaktor nuklir. Nah ini agak berbeda karena lebih besar skalanya, investasi besar sehingga best practice di banyak negara memang ini negara yang membangun. Ya. Jadi sebentar, kawan BRIN ini perlu kita emphasis di sini ya bahwa radiofarmaka yang berbasis sikroton itu sepenuhnya bisa
tackle ya oleh industri, Iya, bisa. oleh tadi baik BUMN maupun industri swasta, tetapi yang berbasis reaktor di sini negara harus hadir. Iya, Silakan betul. Pak dilanjut. Nah, makanya kita sekarang yang reaktor tadi ya. Jadi kalau berbasis reaktor memang perlu kehadiran negara karena memang tadi investasi yang besar. Nah, alhamdulillah kita sudah punya reaktor di Serpong ya. Sekarang masih beroperasi dengan baik, tapi dalam rangka meningkatkan pelayanan tadi akan segera dilakukan berbagai macam upaya agar lebih kontinuitas tadi ya penting sekali itu ya. Sehingga akan segera dalam proses untuk revitalisasi reaktor kita dan fasilitas pendukungnya. Ya. Dengan produk utama tentu pertama teknesium 99M. Sehingga sekarang paralel, jadi reaktor juga sedang dalam proses nih dengan berbagai pihak sedang berbagai macam peran dilakukan. Kemudian fasilitas pasca iradiasi juga sedang akan segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Teknologi produksinya pun juga sedang dikembangkan bersama-sama. Jadi diharapkan dalam waktu dekat ini bersamaan reaktornya siap, fasilitasnya siap, teknologinya pun juga siap. Nah, ini dalam waktu dekat. Nah, ketika itu semua sudah siap, nah silakan nanti badan usaha nanti yang berikutnya karena kami fokus di bidang risetnya mengembangkan lagi begitu sudah nanti suatu rutin kepada masyarakat tentu nanti badan usaha lebih sesuai untuk melayani masyarakat. Konkretnya adalah generator MOTC. Ya. Selama ini kita mengembangkan yang berbasis visi, tapi juga kita mengembangkan yang non visi. Nah, jadi bukan visi lagi non visi ya. Kita sudah hampir siap teknologinya, mudah-mudahan dekat segera bisa selesaikan. Kemudian yodium 131 ya. Kita juga sudah kembangkan beberapa teknologi terbaru sudah kita kembangkan yang lebih efisien, keamanan lebih baik dan tentunya sesuai dengan beberapa requirement terkini terkait dengan yodium 131 ya. Itu adalah yang sudah saat ini dipakai. Kemudian berikutnya yang kemarin sudah berhasil kita kembangkan dengan baik adalah samarium 153 dalam bentuk EDTMP untuk terapi paliatif kanker tulang ya. Sekalian jadi kalau seseorang menderita kanker, kemudian tadi kan saya sebut tadi ketika dengan MDP tadi kan bisa metastasis ke tulang, ketika itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah ketika itu mulai penanganan paliatif mulai diperlukan. Pada tahap awal mungkin analgesik yang relatif sederhana bisa menyelesaikan, tapi ketika tahap tertentu maka dia memerlukan analgesik yang lebih tinggi ya, agar untuk menjaga kualitas hidupnya. Nah ketika itulah samarium EDTMP yang sesuai karena dengan sekali pemberian dia bisa efektif selama 30, 40 dan beberapa kasus sampai 60 hari masih efektif untuk meredakan nyeri sehingga kualitas hidup pasien tetap bisa beraktivitas dengan baik, tidak terbebani rasa nyeri tadi ya. Saya itu luar biasa dan sudah berhasil kita kembangkan dan nanti dengan setelah melakukan revitalisasi tadi mudah-mudahan nanti bisa semakin semakin luas nanti pemanfaatannya itu ya terkait dengan itu. Jadi kita sudah menyiapkan tadi. Kemudian lutetium juga kita sedang kembangkan. Lutetium 177 kita sedang kembangkan, mudah-mudahan segera selesai dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya. Lutetium 177 ditandain beberapa ada peptida, ada antibodi sedang kita kembangkan juga lutetium 177. Dan kemudian juga kita sudah mulai masuk juga ke beberapa yang berbasis pemancar alfa pun ya. Kami ada kerjasama secara internasional, ada actinium 225 gitu ya. Kemudian ada radium 223. Kita sudah mulai melirik juga ke sana, kita lihat perkembangan, kita ikut dalam forum-forum internasional di situ sehingga kita terus mengikuti perkembangan di beberapa negara. Kita juga menyiapkan reaktor kita untuk terkait kemungkinan ke arah sana. Seperti kita ketahui ini agak sedikit detail mungkin ya. Kalau kita bicara actinium kita harus menggunakan radium. Nah sehingga radium 226 ini tidak mudah penanganannya. Nah kita juga sedang cikal bakal kerjasama pembicaraan komunikasi dengan beberapa pihak terkait bagaimana pengenaan radium ini untuk penanganan karena dia bisa dibuat dengan dua cara untuk jadi actinium tadi. Pertama dengan siklotron dengan reaksi P2N dia siklotron, yang kedua dengan reaktor dengan N2N. Ketika itu dia perlu jadi satu neutron bisa melepaskan dua neutron dari radium itu tapi energi yang tinggi. Sehingga tentu reaktor kita harus punya posisi fast neutron di situ ya. Kalau di negara lain misalnya kayak di Jepang dia akan menggunakan Joyo. Reaktor memang sejak awal didesain jadi fast reaktor sehingga dia yakin dengan itu ya dengan P2N reaksinya. Jadi radium 226 melepas ditembak satu neutron melepaskan dua neutron jadilah radium 225 turun 1. Kemudian dia meluruh menjadi actinium 225.
Ini yang beberapa teknologi juga sedang kami kembangkan. Jadi tadi ya, yang sekarang existing yang udah mulai banyak, Yudium 131 ya, itu sudah kebutuhan sudah banyak untuk saya terkait dengan tiroid ya, baik untuk diagnosis yang kecil maupun terapi untuk yang besar ya. Kemudian dalam bentuk MIBG sudah kita diagnosis yang kecil, kemudian untuk terapi dalam jumlah yang besar. Kemudian samarium untuk paliatif. Kemudian kita akan mulai juga lutesium. Mudah-mudahan nanti radium dan actinium kita sudah siapkan untuk ke arah sana. Dan pembawanya tadi, farmasinya tadi selain ligan-ligan sederhana NDTMP, kita mulai juga peptida mulai kita gunakan sehingga lebih targeted. Nah, kelebihan radiofarmaka untuk terapi adalah targeted, sehingga dia tidak kemana-mana, hanya menuju terakumulasi ke organ atau jaringan sasaran saja. Dan lebih menariknya lagi, setelah diberikan bisa kita lihat benar lari ke situ. Jadi kalau dia ternyata respon pasien itu berbeda, kadang-kadang ada ya kondisi tertentu kan unik kadang-kadang tubuh manusia itu bisa diketahui karena setelah diberikan kemudian di-scan lagi seluruh tubuh. Sehingga bisa di-scan, misalnya diberikan samarium, berenggak samarium ke tulang yang kemarin ada di situ, ketahuan, larinya ke tempat lain. Oh berarti ini responnya berbeda ini, sehingga udah ketahuan, nggak efektif ini karena ternyata tubuhnya merespon yang berbeda. Bisa diketahui gitu ya. Karena setelah diberikan langsung di-scan, bisa diketahui ya, samarium gitu ya, bisa diketahui. Sehingga muncul sekarang istilah teranostik. Sehingga terapi sekaligus memberikan diagnostik. Karena selain efek terapinya, tapi juga diketahui ketika tadi pemberian samarium yang kesekian kali, oh ternyata sebarannya sudah berbeda, ini sudah berkurang. Diketahui. Jadi selain memberikan paliatif, tapi juga bisa memberikan informasi terkait kondisi terkini dari kanker tersebut. Sehingga sekarang ada istilah baru, teranostik, terapi dan diagnosis, memberikan terapi sekaligus mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk membantu dalam diagnostik. Ya. Sehingga itu kekhasan tadi, radiofarmaka tadi ya, diagnosis, terapi, kemudian sekarang teranostik. Nah ini luar biasa itu, kelebihan radiofarmaka. Demikian Bu. Wah luar biasa ya, ternyata di situ powerful-nya ya Bu ya. Jadi bisa diagnostik dan terapi ya sekaligus di satu radiofarmaka. Nah tetapi berbicara masalah riset tentu saja akan berbeda dengan bisnis ya. Nah kira-kira apa sih nih untuk menyelaraskan, mensinergiskan riset dan bisnis ini sehingga ada link and match gitu dari institusi riset seperti BRIN dengan kemudian Bio Farma sebagai industri bisnis ya di sini. Kira-kira gimana nih Bu biar bisa tektokan gitu ya. Sehingga kemudian bisa tadi hasil riset bisa segera diadopsi oleh bisnis gitu ya. Itu kira-kira gimana sih strateginya gitu? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang ini kita juga sependapat Bu. Jadi kita sudah diminta Kemenkes juga. Bio Farma tuh jangan hanya di diagnostik. Jadi kita sudah berkomitmen untuk masuk ke teranostik Bu. Jadi kalau kita mau masuk ke teranostik memang untuk siklotron ini hanya baru terbatas di diagnostik. Nantinya mungkin kita setahap demi setahap Bu, makanya kita pernah meminta kepada BRIN apakah bisa kita memulai untuk kerjasama dalam kaitan tadi Bu ke arah treatment yang seperti samarium Bu, karena samarium itu sangat dibutuhkan oleh kedokteran dan kita sangat dinanti-nanti untuk produk samarium plus PSMA ini. Kalau kita melihat sekarang Bio Farma itu sudah akan melangkah ke kita akan melakukan uji klinik Bu. Jadi memang produknya masih import, tapi kita akan mulai mensosialisasi gimana sih teranostik untuk mulai diimplementasi di Indonesia dengan produk impor, tapi kita clinical trial dulu Bu. Jadi expertise dari kedokteran akan mulai terbentuk dan sambil kita membina kerjasama antara Bio Farma dan BRIN ini yang kita harapkan. Dan kerjasama ini kita akan berdiskusi juga gimana caranya untuk men-scaling up dari produksi nantinya. Oh, itu Bu. Jadi tadi ada transisi ya, sebelum memang bisa mandiri di produksi dalam negeri, maka diadopsi dulu dari produk impor untuk diujikan
klinikal di sini Indonesia. ya, di Indonesia. Iya Bu. Tetapi berarti produk tersebut adalah obat baru atau memang sudah Hampir produk sama yang kita propose kerjasama dengan BRIN Bu. Jadi kita nanti akan import misalnya lutetium PSMA, tapi labeling dilakukan di Bio Farma gitu Bu. labelingnya di Bio Di Farma. Bio Farma. Sambil kita menunggu hasil produksi dari BRIN. Oh, seperti Iya. itu ya. Iya, Bu. Jadi nanti kontinuitasnya dari dalam ya, tetapi Iya. untuk proses tadi proven, klinikal dan lain sebagainya itu menggunakan tadi produk impor tadi ya. Import yang kita labeling di sini Bu. Jadi Labeling di TKDN-nya sini. ada. Oh, TKDN-nya ada ya. Oh, itu tetapi itu tentu saja jangka pendeknya ya Bu ya. Iya Bu, jangka pendek, jangka panjangnya kita pingin full dari semua TKDN lokal ya. Oh, Iya Bu. itu very nice ya. Itu Iya, harapan buat periset ya, karena kan Iya, tentu Bu. saja di institusi riset ingin Iya. produknya dimanfaatkan oleh masyarakat, Iya. oleh industri tentu saja yang menjadi hub daripada proses hilirisasinya tentunya ya. Tetapi Iya. memang banyak kendala-kendala yang tadi legal, Iya. formal dan lain sebagainya yang ini menjadi harus kita Iya, urai Bu. satu persatu Iya, ya. iya, Sambil mengurai itu tadi menggunakan tadi produk impor ya Iya, iya. sebagai salah satu solusi. Betul, salah Bu. satu ya Bu Indri ya. Iya Bu, Jangan supaya- berkelanjutan ya Bu Indri. Iya, enggak Bu, karena kita pengen TKDN naik terus kan ya Bu. Iya. Seperti halnya vaksin gitu Bu. Di awal kita ada tech transfer, kita mulai baleknya nanti fill finish di Bio Farma, tapi harus ke arah akhirnya itu semuanya dilakukan di dalam negeri Bu. Di dalam negeri ya. Iya. Aduh, terima kasih nih ya, Bio Farma akan mendukung ya tentu saja riset-riset anak bangsa ya. Iya Bu. Dan Oke. ini sudah kita presentasikan juga kok Bu ke Kemenkes bahwa Bio Farma tidak hanya di F18, tapi kita ke arah teranostik, kita import dengan labeling dan clinical trial di Indonesia, dan kita juga ingin bekerja sama dengan BRIN dalam kaitan 100% produk dalam negeri. Oke, kalau boleh tahu produk apa kira-kira yang akan dielaborasi lebih lanjut setelah FDG ini? Ya tadi Bu, yang Samarium. paling dinantikan itu seperti yodium, samarium, dan lutetium plus PSMA. Oh, siap, berarti 3 produk itu ya. Ini yang menjadi tadi itu betul-betul berbasis reaktor ya. Betul karena Bu. tidak Pakai bisa, siklotron nggak bisa sulit Bu. ya Iya. dihasilkan dengan siklotron ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Kembali ke Mbak Arniela ini ya. Bagaimana nih kira-kira GML untuk terkait hal ini TKDN itu. Jadi jangan impor terus loh gitu kan. Bagaimana berkontribusi untuk meningkatkan ini kemandirian bangsa sesuai dengan tagline kita hari ini atau topik hari ini ya. Dan ini kan perlu kerjasama semua stakeholder. Perlu kerjasama dari industri, dari institusi riset, dari industri farmasi, dan kemudian tentu saja GML dalam hal ini memang industri nuklir ya yang sudah berkecimpung begitu lama. Kira-kira bagaimana menurut GML ya atau Mbak Arniela? Oh, terima kasih Bu Tita. Jadi menanggapi Bu, memang betul kebutuhan dari kedokteran nuklir sendiri yang paling utama dan urgent yaitu generator molybdenium 99 yang nanti dielusi jadi hasil TC99M, dan juga iodium 131 Bu. Pangsa pasar yang kami peroleh sendiri, yang kami dapatkan sekitar 75 sampai dengan 80% yang kami supply itu sekitar minimal 1 minggunya 5 kuri Bu Tita. Jika hal ini nanti dapat diproduksi sendiri oleh Indonesia, tentunya harga belinya pasti akan jauh lebih murah, Bu. Ketersediaannya bisa kami pastikan dengan mudah, kemudian ketersediaan dan juga stoknya akan dengan lebih mudah kami pastikan. Tentunya dengan delivery time dan juga persyaratan yang akan lebih mudah, Bu. Sehingga nantinya kami yakin kami bisa membawa produk itu ke end usernya lebih mudah, Bu Tita. Tidak seperti yang produk impor sebelumnya Bu, yang kami harus memastikan dulu bagaimana ketersediaannya, bagaimana harga beli dan juga delivery time-nya Bu Tita. Saya rasa itu Bu. Jadi GML siap ya untuk membangun bisnis satu langkah lebih maju dalam artian misalnya memproduksi generator MOTC misalnya seperti itu. Siap ya? Langsung ditembak katanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Insya ya. Allah mudah-mudahan Bu. Amin. Baik Pak Rohadi, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Indri sangat menarik ya. Ini ada demand tetapi kemudian terkendala ada sesuatu dan lain hal sehingga kemudian ada masa transisi seperti ini. Bagaimana kira-kira nih strategi dari BRIN dalam hal ini periset untuk ikut juga mempercepat ini bagaimana hilirisasi. Mungkin Pak Rohadi bisa memberikan.
Pertama terkait kita tadi sudah rutin pelayanan nih, ada supply chain di situ. Jadi kalau kita lihat best practice di banyak negara, memang radioisotop radiofarmaka ini bisa dikatakan tidak ada satu negara yang dia sepenuhnya dari dia sendiri. Dia ekspor dan juga impor. Jadi ada global supply chain seperti itu. Karena tadi reaktor, pertama sebelum itu radioisotop punya waktu paruh. Yodium 8 hari, teknesium dari MO itu waktu hanya 66 jam gitu ya. Sehingga dia tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Sementara fase produksi, misalnya kayak reaktor kan ada waktu maintenance gitu ya. Kadang-kadang agak lama tergantung kondisinya, sehingga tentu produksinya kan terhenti pada saat itu. Maka ketika itulah ada semacam global supply chain yang ketika dia sedang tidak melihat dia dari luar, kemudian ketika dia berlebih dia ekspor juga. Gitu. Nah, sehingga ini sangat penting menurut saya pemahaman ini, kondisi ini, sehingga bagaimana nanti dalam badan usaha ini bisa memposisikan diri menjadi harapan saya sih menjadi salah satu aktor dalam global supply chain radioisotop farmaka. Gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di di internet ada itu siapa pemain-pemain internasional dan reaktor-reaktor mana sebagai pemain-pemain utamanya ya. Ya kalau paling dekat dengan dengan kita yang dekat ANSTO lah yang dekat ya, dengan reaktor opalnya ini. Mulai Korea, kemudian yang agak jauh adalah reaktor Maria di Polato Maria, Turki kemudian bahkan ya. Afrika Selatan ada Safari gitu ya. Nah, ada peluang beberapa reaktor di Amerika Utara itu sudah berusia, entar lagi mungkin udah agak kesulitan mereka Amerika Utara ya. Nah, sehingga ini ada peluang, tapi juga Korea sudah mulai akan membangun reaktor baru juga ya. Namanya kayak bahasa Indonesia Kijang. KCRR Kijang research reaktor ya, namanya Kijang kayak saya kira dulu teman-teman bercanda ternyata benar namanya Kijang ternyata deh dalam bahasa Korea ya. Nah, sehingga tadi seperti itu ya, sehingga kita secara bisnis itu punya peluang, tantangan akan mau tidak mau akan menjadi bagian dari global supply chain-nya benar-benar tingkat global ya, karena memang tadi ada ekspor impor gitu ya. Nah, makanya teman-teman di bidang riset ini akan terus meningkatkan juga berbagai macam tadi teknologi tadi untuk memastikan kita juga siap secara teknologi untuk menjadi bagian dari pemain global tersebut ya. Nah, jadi teman-teman yang terkait radiofarmaka adalah di bidang teknologi prosesnya sendiri. Kemudian teman-teman reaktor yang terkait dengan reaktornya, bagaimana mengoperasikan reaktor secara baik, secara reliable gitu ya, dengan berbagai macam requirement dari user. Kemudian teman-teman yang terkait dengan para periset terkait dengan bahan bakar, karena mengoperasikan reaktor perlu bahan bakar. Mereka juga mempersiapkan, memastikan teknologi tersebut terkait dengan ketersediaan bahan bakar, karena mengoperasikan reaktor bahan bakar. Yang tidak kalah pentingnya adalah limbah. Nah, sehingga teman-teman limbah pun juga mempersiapkan teknologi tadi, mengantisipasi kemungkinan kita menjadi pemain global tadi perlu kesiapan keseluruhan itu Sehingga kalau yang terkait dengan reaktor tadi ya nanti silakan industri datang ke Serpong bisa melihat kesiapan kami seperti apa di Serpong ya. BRIN kesiapan di Serpong silakan satu persatu nanti bisa dilihat siap seperti apa untuk menopang para industri. Harapan ini menjadi pemain global di bidang ini gitu ya, menjadi salah satu di Indonesia itu muncul sebagai aktor global di sini gitu ya. Betul. Sekarang yang deket kan ANSTO tuh yang deket nih ya, Australia ANSTO Health tuh ya, pemain global. Nah kalau kita udah punya modal dan punya pengalaman dengan reaktor kita di Serpong ini, karena nanti benar-benar bisa menjadi global, menjadi salah satu pemain global karena Asia Timur dan Selatan agak kosong sebenarnya itu kan, Australia itu agak jauh sebenarnya gitu ya. Agak jauh ya. Tadi kalau kita lebih dekat posisi kita itu posisi sangat strategis kita di Asia Tenggara ini, sehingga ya tadi teman-teman sedang mempersiapkan baik terkait dengan teknologi prosesnya, infrastrukturnya, infrastrukturnya agar untuk tadi menopang para industri ini agar siap menjadi pemain global dalam supply chain rantai pasok radioisotop radiofarmaka secara internasional. Demikian. Terima kasih Pak Rohadi. Jadi Bu Indri mungkin perlu diinformasikan bahwa kita juga bebenah ya dengan merevitalisasi semua fasilitas yang sekarang ada demi untuk tadi kemandirian bangsa terkait dengan radioisotop radiofarmaka. Jadi sebelum nanti ke pertanyaan terakhir mungkin boleh ya kita mempersilakan dari audiens. Kalau ada pertanyaan silakan untuk disampaikan. Daripada disimpan di dalam hati.
Silakan Bapak maju ke depan dan memperkenalkan diri ya Bapak ya. Ini kita akan interaktif karena luar biasa narasumber-narasumber pada pagi ini. Ya Bapak maju silakan. Mohon izin. Ya, baik, terima kasih Bu Tita atas kesempatannya. Senang sekali saya bisa hadir di sini mendapatkan update ya terkait dengan radioisotop radiofarmaka. Dan juga terima kasih pada BRIN, dulu saya diberikan kesempatan untuk melakukan riset ya, waktu masih batan dulu ya dengan Pak Hati dan timnya. Pertanyaan saya mungkin pertama ke Bapak perkenalkan diri. Oh ya, nama saya Sutriyo dari Fakultas Farmasi UI. Ya. UI ya, dari UI. Ya, mungkin ke Pak Hati dulu ini, tadi terkait dengan penggunaan radioisotop radiofarmaka yang sangat powerful gitu ya, terutama di dalam diagnostik awal gitu ya. Pertanyaan saya sejauh mana ya peluang dan juga safety-nya gitu ya, kalau misalnya ini radioisotop radiofarmaka ini menjadi bagian dari diagnostik awal ya, katakanlah mungkin seperti kalau kita melakukan MCU gitu ya di awal gitu, apakah betul. dari sisi kebijakannya itu sudah ada ataupun juga dari sisi safety-nya gitu ya kalau kita melakukan itu sejak awal ya, karena kalau kita tahu bahwa sebagian besar pasien kalau datang ke rumah sakit ya pasti sudah stadium lanjut gitu ya. Stadium lanjut. Minimal stadium 3 lah itu ya, sudah lanjut gitu. Mungkin itu pertama terkait dengan peluangnya dari sisi kebijakan atau dari sisi tata laksana di Kemenkes yang mungkin Bapak tahu di situ ya, dan juga keamanannya buat masyarakat tentunya. Kemudian buat Bu Indri ini tentunya saya juga sangat senang ini mendengar bahwa Bio Farma juga sudah masuk ya untuk ke radioisotop radiofarmaka ya, karena memang tadi seperti disampaikan Pak Hati bahwa radioisotop radiofarmaka ini mempunyai umur simpan yang sangat pendek gitu ya, sehingga tidak bisa disimpan. Dan terkait dengan kemandirian bangsa ini, kalau saya lihat untuk sediaan radiofarmaka ini sebenarnya sangat mungkin gitu ya, dibandingkan dengan chemical yang sangat panjang gitu ya, dan tantangannya sangat luas gitu ya. Jadi tentunya sejauh mana ini Bio Farma nanti untuk menyediakan ini ya obat-obat tadi terkait dengan radiofarmaka untuk kebutuhan di kesehatan gitu ya. Nah kalau untuk yang GML memang saya mohon maaf saya belum banyak mengenal GML, jadi pertanyaan saya mungkin hanya ingin tahu apakah di GML ini juga ada fasilitas riset di radiofarmaka yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan apakah perguruan tinggi atau dengan yang lainnya. Terima kasih, Tita. Terima kasih Pak Supri. Mungkin pertanyaan selanjutnya biar nanti jawabannya bisa dijawab sekalian. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Ya, silakan Bapak naik ke podium dan memperkenalkan diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Asep Sumarna dari Rumah Sakit Gading Pluit, Pak. Oh, dari Rumah Sakit Gading Pluit. Sudah punya sikloton ya? Sudah ada, Bu. Luar biasa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sama Ibu yang udah mengutarakan terkait informasi sama pengetahuannya. Ya, khususnya bagi saya sangat bermanfaat sekali gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, di samping teknologi maju gitu, Bapak, Ibu. Nah, kita sebagai praktisi di lapangan gitu, otomatis kan kita juga butuh upgrade pengetahuan gitu ya. Nah, bagaimana gitu pemerintah terkait untuk mengadakan pendidikan terkait spesialis radiofarmasi gitu, udah sejauh mana gitu. Karena kan istilahnya teknologi semakin maju, SDM juga harus semakin maju juga gitu, Pak. Terima kasih. Mas, tadi siapa dari Gading Pluit? Mas, oh Mas Asep ya. Baik, pertanyaannya bagus. Ini korelasinya dengan tadi Universitas Indonesia ya. Bagaimana UI sebagai perguruan tinggi bisa menyiapkan SDM Pak untuk radiofarmasis baru. Karena kemarin juga informasi dari Kemenkes itu masih sangat-sangat minim dan perlu diperbanyak untuk radiofarmasis dengan berkembangnya tadi spek yang akan ada di fasilitas-fasilitas kedokteran nuklir, tentu saja membutuhkan radiofarmasis yang sangat banyak gitu ya. Nah ini bisa disuplai nanti dari UI ya sebagai perguruan tinggi.
Baik Pak Rohadi, Bu Indri dan Mbak Arniela, silakan dijawab mungkin tadi pertanyaan. Ya, baik, terima kasih Pak Sutrio dari UI dan Pak Asep ya dari Rumah Sakit Gading Pluit. Pertama dari Pak Sutrio tadi terkait dengan keselamatan dan pemanfaatan ini. Jadi memang sudah ada guideline-nya secara internasional bagaimana memanfaatkan misalnya PET scan tadi, misalnya F18 di situ ada guide scan-nya. Jadi sebenarnya sudah ada guideline ataupun pedoman umum lah dari Badan Tenaga Internasional bagaimana memanfaatkannya itu dengan secara optimal gitu ya. Nah, biasanya diturunkan di Indonesia juga bisa dilihat. Ya, ini biasanya para klinisi yang lebih tahu kapan yang paling optimal. Karena harus ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tidak semua langsung kemudian semua kayak MCU, tidak seperti MCU. Jadi tetap akan ada pertimbangan. Selain juga mempertimbangkan ketersediaan layanan. Karena kalau menggunakan PET scan ini di banyak negara misalnya satu fasilitas itu maksimal itu setahun itu 2.000 paling. 2.000 prosedur, 2.000 diagnosis gitu ya. Itu sudah saya kira sudah maksimal, nanti 1.500-an lah saya kira. Sehingga memang untuk satu fasilitas tidak banyak. Kalau misalnya Indonesia ada 10 saja, berarti maksimal setahun cuma 20.000 gitu ya. Karena kalau negara lain kayak Jepang itu udah 1.000-an mereka punya. Kita kan banyak keterbatasan. Jadi selain aspek keselamatan juga optimalisasi siapa yang lebih membutuhkan. Nah, biasanya nanti para klinisi lah ya dari rumah sakit yang akan menentukan. Tentu bersama dengan Kementerian Kesehatan bagaimana mengoptimasi dalam tadi pemanfaatan itu. Kalau dari keselamatannya sudah ada panduan dari Badan Tenaga Nasional untuk kita lihat sebagai acuan ya. Kalau diperlukan kita bisa mengundang mereka. Jadi kami di BRIN ini ada kerjasama dengan Badan Tenaga Nasional. Jadi kalau misalnya terkait capacity building, jaminan mutu, keselamatan, itu dengan mudah kita akan mengundang. Ketika kita ada atau mungkin mendapatkan masukan, maka kita bisa mengundang mereka. Atau ini sebentar lagi ada General Conference IAIA Badan Internasional, itu biasanya nanti ada delegasi dunia ke sana, bisa ketemu langsung dengan para pakar-pakar di sana. Langsung bisa kita tanyakan berbagai hal terkait teknis-teknis tadi dalam pelaksanaan itu bisa kita tanyakan kepada mereka, para pakar-pakar mereka di sana. Berbagai dokumen internasional, pengalaman internasional ada di sana. Sehingga di Wina di Austria bisa kita tanyakan di sana forum yang mereka begitu General Conference sudah mereka menyiapkan untuk melayani semua yang datang. Ya. Kalau di bidang kesehatan itu mereka sudah menyiapkan berbagai macam itu untuk kira-kira pertanyaannya apa mungkin udah tahu sehingga datang kita apapun yang kita kita minta biasanya mereka sudah mempersiapkan. Kalau enggak pas General Conference biasanya ada yang cuti, ada macamnya gitu ya. Tapi kalau pas General Conference mereka standby luar biasa gitu ya. Atau kita juga bisa mengundang mereka terkait dengan tadi. Kemudian yang kedua dari Pak Asep tadi terkait dengan SDM, memang ini tantangan kita. Nah ini tantangannya Pak Sutrio juga ini. Bagaimana ini radiofarmasi mulai dikenal dengan baik di level mahasiswa. Nah, jadi kami merasakan memang ini nuklir ini perlu semakin kita perkuat di perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau yang farmasi tentu radiofarmasi ya perlu diperkuat. Kami juga siap ketika diperlukan untuk memperkuat mata kuliah dan farmasi gitu ya teman-teman. Beberapa ada yang di Pak Sutrio tadi ketemu muridnya Pak Sutrio yang akan bisa nanti untuk memperkuat mengevaluasi misalnya kan mata kuliah dan farmasi. Kemudian kalau yang terkait dengan kimia ya radiokimia dan kimia radiasi ya kami berharap juga diperkuat di situ karena akan mendukung nanti terkait dengan proses radioisotopnya. Kemudian juga terkait keselamatan tadi misalnya bisa juga bisa jadi dari biologi radiasi ataukah radiobiologi ya. Kemudian juga dari fisika kesehatan ya. Bisa dari sana untuk diperkuat ya. Sehingga akan memasok tadi untuk pelayanan di rumah sakit lebih ketersiapan SDM ya. Selain tentunya diperlukan juga mungkin semacam training course yang pendek-pendek gitu mengupgrade pengetahuan terkini gitu ya karena diperlukan short course gitu ya. Nah, ini sebetulnya BRIN itu ada kerjasama dengan Badan Tenaga Internasional sehingga ketika nanti rumah sakit memerlukan suatu short course tertentu gitu ya bisa nanti difasilitasi oleh BRIN gitu ya kita mengundang expert dari Badan Tenaga Internasional kita undang ke Indonesia untuk memberikan short course sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sekian rumah sakit perlu sekian untuk upgrade pengetahuan tertentu kita bisa mengorganize itu. Kemudian kita bisa undang expert internasional dari Badan Tenaga Internasional untuk kita undang ke sini, kita ada kerjasama dengan Badan Tenaga Internasional, kemudian kita bisa mendapatkan upgrade terbaru ya.
untuk tema-tema tertentu short course biasanya itu 5 atau 10 hari, seminggu atau 2 minggu biasanya gitu kan. Seperti itu bisa kita laksanakan juga. Demikian Pak Asep dan Pak Sutri. Menarik ya Pak Rohadi. Jadi Pak Setrio ya dan Pak Asep ya bahwa capacity building ini bisa difasilitasi juga oleh BRIN ya melalui kerjasama dengan IAA untuk short course misalnya ya atau mengundang expert mission ya Pak ya melalui skema seperti itu. Dan tentu saja ada harapannya bahwa tadi terkait yang radiofarmasi ya kemudian fisika medis dan lain sebagainya itu masuk kepada kurikulum Pak untuk diperjuangkan ya Pak. Titip ini ada titipan pesan ini untuk universitas ya. Alhamdulillah. Bukan hanya mata kuliah pilihan Pak. Mata kuliah wajib Pak. Terima kasih Pak Sutrio. Ya. Baik untuk Bu Indri Ya, silakan. mungkin menambahkan ini Pak, jadi kalau kita ngelihat di Bio Farma ini kan siklotron ataupun radiofarmaka ini kan pertama juga kita handle Pak. Jadi kalau kita melihat mungkin kalau Bapak akan ada waktu melihat fasilitas kita sebelum minggu ketiga September bisa Pak karena ini sudah jadi pabriknya itu sudah jadi mungkin ada di slide terakhir dan kita akan ada kayak forum group discussion juga dari Kementerian Kesehatan itu mengundang dari Badan POM kemudian mengundang dari Bapeten untuk visit fasilitas kita yang sudah jadi di minggu kedua September. Jadi sebelum kita menyalakan siklotronnya karena kan akan timbul radiasi. Jadi memang kita sering melakukan forum group discussion gitu Pak antara Badan POM, Bapeten dan Kemenkes mengenai sebetulnya kalau kayak kita benchmark Pak karena di sini adalah pertama kali kita mempunyai experience untuk memberikan nomor izin edar ke FGD karena selama ini kan kayak tadi di hospital ada siklotron tapi mereka menghasilkan FGD hanya untuk hospital tidak didistribusikan keluar hospital. Jadi ini pertama akan ada FGD keluar dari fasilitas. Kita sering berdiskusi bersama-sama sebetulnya di luar itu best practice-nya seperti apa dalam kaitan produksi, kemudian registration dosir, itu kita sering mengadakan FGD Pak. Jadi kalau Bapak berkenan ikut serta juga nggak apa-apa Pak, karena ini merupakan knowledge kita ya Pak. Karena pertama di Indonesia untuk kita mulai distribusi FGD tentunya, kemudian kita akan ke arah teranostik Pak. Kalau teranostik itu di Bio Farma kita ada semacam akan mengadakan continual medical education Pak di bidang teranostik walaupun kita masih import nanti sebentar lagi kita slowly kita akan labeling di sini dan bekerja sama dengan BRIN produksi lokal tapi untuk treatment dengan radiofarmaka kita akan mulai mensosialisasi Pak ke dokter-dokter. Itu yang dilakukan Bio Farma. Luar biasa ini Ibu. Jadi ini jangan lupa ini ada undangan dari Bio Farma untuk mengunjungi fasilitas sebelum minggu kedua September ya Bu ya. Minggu ketiga September sudah menyala tidak bisa dimasuki lagi Pak. Jadi ini kesempatan buat kita semua ya. Baik sivitas BRIN maupun dari perguruan tinggi atau rumah sakit mungkin bisa ya. Untuk berkunjung dan bersurat mungkin ke Bio Farma. Ya, kita akan ada seremoni di minggu kedua September. Oh seremoni di minggu kedua September. Sebelum itu masih bisa untuk masuk dan melihat fasilitasnya. Iya, paling ideal tuh minggu pertama, minggu kedua September Bu, di mana semua peralatan sudah ada. Jadi memang kita bisa mengikuti alur produksi sebelum BIM siklotronnya kita nyalakan. Jadi ini pabrik kita yang sudah jadi Pak. Kita Silakan sudah jadi, dilihat, ya. kemudian kawan ada, BRIN silakan dilihat iya, ini. Kemudian siklotronnya juga udah masuk juga Pak. Ini tapi tidak ada, ini ada animasinya nggak Bu? Ini Enggak kita bawa Bu. tidak dibawa sebetulnya ya. ada Dia di dalam jadi ya. hanya picture aja, Picture, bangunan ya. udah jadi, siklotron udah masuk, seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya Bu Indri atas undangannya ya. Insya Allah nanti akan berbondong-bondong datang ke Bio Farma. Baik, mungkin yang terakhir dari tadi pertanyaan dari Pak Asep ya, dan Pak Supri juga terkait kerjasama riset, misal dengan GML seperti apa gitu kan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi GML sendiri selama ini belum pernah melakukan kerjasama riset dengan institusi pendidikan Bu Tita. Oke. Tapi apabila nanti ke depannya untuk mendukung SDM yang berkualitas untuk kedokteran nuklir dan pengembangannya, pasti kami siap untuk support itu semua Bu Tita. Oke.
Ini sudah ada jaminan juga dari GML ya Pak. Tepuk tangan untuk GML ya. Dan tentu saja untuk Bio Farma ya atas komitmennya. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada pertanyaan dari floor? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi maka memang waktu sudah mendekati akhir, maka kami harapkan ada closing statement atau harapan ya daripada narasumber terkait tadi topik kita ya, kemandirian bangsa ini untuk produksi radioisotop radiofarmaka seperti apa. Baik, silakan masing-masing dimulai dari Pak Rohadi ya, kemudian Bu Indri dan Mbak Arniela. Baik, Bapak sekalian, jadi kalau kita bicara nuklir itu seringkali kesannya kan takut masyarakat ya. Padahal sesungguhnya di nuklir inilah kunci-kunci kesejahteraan kita berada, termasuk di bidang kesehatan. Maka kita perlu terus mengeksplor peluang-peluang, mencari kunci-kunci kesejahteraan, kunci-kunci solusi terhadap masalah kesehatan itu banyak ada di nuklir. Jadi mari kita bersama-sama mengeksplor, terus menggali peluang di bidang nuklir termasuk di bidang radioisotop dan farmaka untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih. Luar biasa. Ya, kita kasih aplaus buat Pak Rohadi. Silakan Bu Indri. Bio Farma berkomitmen Bu untuk kemandirian di bidang radiofarmaka. Dan ini Bio Farma sangat mengharapkan kerjasama di semua pihak, terutama semoga kerjasama kita dengan BRIN bisa berjalan dengan baik, karena dengan kerjasama inilah kita yakin bahwa inovasi dan kemandirian akan bisa kita penuhi secepatnya untuk Indonesia maju. Terima kasih Bu Indri, luar biasa, kita kasih ya aplaus. Dan terakhir Bu Arniela. Baik, GML sendiri kan memang distributor yang ditunjuk langsung oleh prinsipal ya Bu. Tapi ketika nanti Indonesia sendiri sudah bisa memproduksi radioisotop dan juga radiofarmaka, kami siap untuk menyambut itu dengan senang sekali Bu. Karena kami juga merupakan distributor, seperti visi kami ingin menjadikan GML sendiri menjadi your partner in nuclear technology, seperti itu Bu. Oke, kita kasih aplaus ya untuk GML ya. Baik, kawan BRIN dan Bapak Ibu semua, saya sebagai host pada pagi hari ini, Tita Puspitasari mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Dr. Hadi Awaludin, kepada Ibu Yulina Indriati, dan kepada Mbak Arniela atas perkenannya untuk hadir dan sharing ya, bagaimana kita sebagai bangsa juga berkontribusi tadi untuk memajukan, untuk berdikari ya terhadap tadi produk-produk radioisotop radiofarmaka. Dan tentu saja untuk para hadirin yang hadir pada hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Dan tentu saja bila ada kesalahan saya mengucapkan mohon maaf ya kepada para narasumber dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup Saintok pada pagi hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.